Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, kami dari kelompok 11, kelas paralel A082, yang beranggotakan Audi Fitri NPM 005, dan saya Dita Ayu NPM 006, dan Nimas Ajeng NPM 033. Di sini kami akan mendemonstrasikan game Click It untuk tugas akhir di logika dan algoritma. Di video kali ini, kami akan menjelaskan struktur yang membangun game Click It ini sendiri. Kita langsung aja ke yang pertama adalah main, yang akan dijelaskan oleh Audi Fitri NPM 005. Untuk Audi Fitri, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Audi Fitri dengan nomor NPM 005. Saya akan menjelaskan pada bagian main, logout, dan log activity. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bagian main. Pada bagian awal, terdapat calls untuk membuka Windows Graph dengan ukuran 600 kali 600. Selanjutnya, yaitu ada pembentukan variabel. Di sini adalah pembentukan variabel untuk ukuran huruf yang akan ditampilkan, dan ini adalah variabel untuk perhitungan berapa kali pemain memainkan dalam game, dan ini adalah variabel array yang akan kita gunakan nanti. Nah, di sini kita menggunakan calls untuk menggambarkan background menggunakan draw bitmap. Selanjutnya kita masuk ke dalam looping. Di sini kita menggunakan fungsi mouse button press right button, yang dimana kita menunggu perintah untuk mengeklik mouse sebelah kanan. Apabila mouse ditekan, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Namun apabila kita tidak menekan, dia akan turun ke bawah, dan terdapat perintah lagi yang ditunggu, yaitu mouse button tapi yang left. Apabila mouse button left ini ditekan, maka kita akan masuk ke dalam perintah regis, calls regis, yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya untuk yang penekanan mouse button sebelah kanan, kita akan masuk ke dalam perintah draw bitmap, yaitu penggambaran untuk background bagian login, dan selanjutnya masuk ke struktur loginnya. Nah, di sini terdapat pencatatan waktu login yang nanti digunakan sebagai riwayat masuknya si pemain itu. Nah, catatan login itu nanti dimasukkan ke dalam array play. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menunggu si user untuk menekan keys yang ada di keyboard. Seperti nanti instruksinya terdapat pada gambar background yang ini. Nah, apabila case A ditekan, maka kita akan masuk ke instruksi play. Apabila case S, kita masuk ke instruksi high score. Apabila case D kita tekan, kita masuk ke log aktivitas si akun. Apabila case G kita tekan, kita masuk ke bagian as. Bagian as ini menjelaskan tentang kita sebagai kreator. Dan apabila KF kita tekan, maka kita akan logout. Selanjutnya, nah, untuk kan di sini ada looping. Looping akan berakhir apabila KF itu ditekan. Seperti itu. Dan untuk bagian logout, saya akan menjelaskan. Di bagian logout ini terjadi pencatatan waktu lagi yang gunanya untuk menginformasikan kapankah si akun melakukan logout. Di sini kita lakukan pembagian lagi. Apabila si pemain hanya memainkan game satu kali, maka dia akan masuk ke dalam pencatatan yang seperti ini. Apabila dia bermainnya 2 kali atau lebih, maka dia pencatatannya seperti ini.
Selanjutnya yaitu kita melakukan pemasukan data dari Raptor menuju file menggunakan redirect output append dengan nama filenya itu sesuai nama user. Terus terjadi lagi pembagian di sini apabila pemain memainkan lebih dari atau sama dengan 2, dia pencatatannya itu angkanya sesuai dengan yang tadi. Yang kita masukkan ke data itu seluruh isi dari array play, yang dimana ada waktu login, waktu kita main, dan skor, dan juga waktu logout. Begitu pula yang apabila pemain hanya memainkan sekali, sama, data yang dimasukkan juga sama menggunakan looping. Selanjutnya itu redirect output no atau pengakhiran pemasukan file. Selanjutnya ada log aktivitas. Di log aktivitas ini pertama kita menggambarkan background menggunakan draw bitmap dengan gambar yang sudah kita sediakan. Selanjutnya yaitu pendisplayan teks. Pendisplayan teks seperti penulisan login, terus activity, score, dan logout yang akan ditampilkan nanti di background di Windows Graph. Selanjutnya kita menggunakan redirect input. Redirect input ini kita gunakan sebagai pembacaan data dari files menuju Raptor. Dalam pembacaan data kita menggunakan looping dengan parameternya itu end of input agar pembacaan data bisa terbaca semua hingga akhir. Data-data yang dibaca ditampung dalam array aktivitas. Selanjutnya yaitu redirect inputnya false, yaitu pengakhiran fungsi dari redirect. Selanjutnya di sini ada pembagian apabila D lebih dari 0 masuk ke dalam sistem ini, apabila D kurang dari 0 masuk ke sini. Nah, D kurang dari 0 dimaksudkan berarti si akun belum pernah melakukan aktivitas pada permainan ini atau belum pernah login sama sekali, jadi belum ada data yang terbaca. Nah, apabila dia D-nya lebih dari 0, berarti dia sudah pernah melakukan aktivitas pada game. Di sini kita melakukan pendisplayan teks lagi, di mana dari data-data yang sudah ditampung dalam array aktivitas kita displaykan dalam background menggunakan display text. Selanjutnya yaitu kita penampilan font-nya. Untuk indikator untuk kembali ke menu home, yaitu menggunakan size 15 yang tadi sudah kita atur di awal. Selanjutnya yaitu wait for mouse, itu perintah untuk menunggu mouse kita ditekan. Apabila mouse kita ditekan, kita akan kembali pada home. Selanjutnya yaitu pada bagian as. Pada bagian as ini yaitu gambar background yang menjelaskan tentang kita sebagai kreator, terdapat data-data kita, dan selanjutnya yaitu ada pendisplayan teks return to homepage dengan sistem yang sama tadi, yaitu menunggu mouse button left untuk ditekan agar kembali ke menu homepage. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dita. Oke. Bagian registration, saya akan menjelaskan. Di bagian registrasi ini digunakan untuk para pemain yang ingin membuat akun baru. Pada subcard ini diawali dengan penggunaan call untuk penggambaran background pada bagian ini. Pada bagian registrasi ini akan meminta pemain untuk memasukkan nama mereka, username, serta password yang akan digunakan. Data-data tersebut akan disimpan menjadi satu array, yaitu pada array akun.
Setelah data tersimpan pada array, selanjutnya akan dikirim ke dalam file notepad yang bernama akun.txt menggunakan perintah calls redirect output append yang memiliki fungsi sebagai pengirim data dari Raptor kepada file yang dituju dengan sifat menambahkan data baru tersebut, tanpa menghilangkan data sebelumnya yang sudah terdapat di dalam file. Jadi nanti data username, password, dan nama dari pemain akan tersimpan di akun.txt. Yang selanjutnya, bagian login. Nah, pada bagian login digunakan para pemain masuk menggunakan akun dengan input username serta password yang telah didaftarkan pada bagian registrasi. Seperti bagian sebelumnya, setiap awal bagian akan diawali dengan penggambaran background menggunakan perintah calls draw bitmap. Lalu lanjutkan dengan sistem untuk membaca data dari file ke Raptor, yaitu menggunakan calls redirect input dengan nama file akun.txt. Nah, dengan memanfaatkan looping, tapi dengan persyaratan end of input, yang berarti looping akan berhenti ketika data yang berada di file sudah terbaca semua. Data yang terbaca dari file akan dimasukkan ke dalam array BC akun. Selanjutnya, pemain akan diminta untuk masukkan username yang telah didaftarkan sebelumnya. Lalu akan terdapat sistem selection looping yang berguna sebagai bagian pengecekan apakah data username yang baru saja diinput apakah sama dengan salah satu data username sebelumnya yang sudah didaftarkan dengan parameter pengecekan yaitu loop akan berhenti ketika indeks baru yang digunakan sebagai perhitungan looping melebihi jumlah data dari banyaknya array BC akun. Ketika data variabel ada berubah menjadi Y, dan apabila sudah ditemukan di salah satu data-data yang ada di array BC akun, maka variabel ada yang sebelumnya memiliki nilai N akan berubah menjadi Y. Dan hal tersebut memenuhi persyaratan untuk memberhentikan looping. Dan apabila username yang dimasukkan tidak ditemukan data yang sama dengan terdapat di array BC akun, dan jumlah indeks pencarian sudah melebihi jumlah data array BC akun, maka akan keluar dari looping dan sistem akan melanjutkan untuk melakukan registrasi kepada pemain. Selanjutnya, pemain akan diminta untuk memasukkan password yang telah didaftarkan bersama dengan username. Untuk pengecekan menggunakan selection dengan memanfaatkan indeks hasil pencarian username. Dan pemain diberikan kesempatan 4 kali untuk memasukkan password apabila salah. Dan apabila telah melebihi dari kesempatan, maka akan ditawarkan untuk melakukan regis ulang atau melakukan login ulang. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang koordinat. Oke. Nah, pada bagian ini, kita menghasilkan titik-titik koordinat yang kita dapatkan secara acak menggunakan fungsi random dan kita bulatkan menggunakan fungsi floor agar bilangan menjadi bilangan bulat. Selanjutnya ke movement. Nah, di bagian movement ini kita gunakan sebagai penghasil koordinat untuk menentukan besar kotak dan juga letak dari kotak dengan menggunakan selection sebagai penentu kapan saatnya kotak dirubah arah geraknya. Oke, selanjutnya struktur-struktur lainnya display akan dijelaskan oleh teman saya, Nimas Ajeng, NPM 033.
Saya ini Mas Ajeng, NPM 033 akan menjelaskan bagian play. Di awal subchart ditampilkan background tata cara memainkan game. Selanjutnya akan ada calls untuk menunggu case enter pada keyboard ditekan. Selanjutnya terdapat prosedur untuk program utama dari gamenya. Lalu akan menghasilkan waktu ketika memulai permainan dan juga menghasilkan skor yang masing-masing akan dimasukkan ke dalam array play. Selanjutnya adalah sistem penampilan skor. Setelah permainan dengan menggunakan looping, dengan menggunakan animasi angka yang terus bertambah dari yang paling sedikit yaitu 1 hingga akhir yaitu skor permainan kita. Selanjutnya akan ada subchart untuk penampilan animasi ketika pemain memperoleh new high score menggunakan looping. Langkah awal membaca skor para pemain sebelumnya dari file all user score txt, lalu diurutkan berdasarkan skor dengan sistem pengurutan dari terbesar ke terkecil. Lalu skor pemain akan dibandingkan dengan skor tertinggi. Apabila skor pemain lebih besar, maka akan animasi new high score akan muncul. Lalu akan dilakukan pencatatan skor pemain ke dalam file all user score txt menggunakan redirect output append, dan akan dilanjutkan dengan perintah calls menunggu dari klik mouse sebelah kiri yang akan mengembalikan kepada homepage. Lalu saya akan menjelaskan program utama game. Pada bagian program utama game, di bagian awal kita menggunakan assignment membuat variabel baru untuk menampung waktu guna pencatatan waktu ketika pemain melakukan permainan. Selanjutnya, penentuan jumlah nyawa atau kesempatan bermain yaitu sebanyak 3 kali dan terdapat variabel H yang sudah ditentukan oleh penentu waktu delay. Kemudian masuk ke dalam bagian looping untuk berjalannya game. Kita menggunakan looping agar bisa terjadi berulang-ulang. Kemudian kita menggunakan call subchart penghasil titik-titik koordinat acak yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Lalu kita menggunakan calls untuk menggambar background menggunakan draw bitmap. Selanjutnya dari titik-titik koordinat yang sudah kita dapatkan tadi, kita masukkan ke dalam call subchart move, yang dimana gunanya untuk mengatur pergerakan si kotak. Kemudian kita menggunakan assignment acak untuk penentu warna dari kotak yang akan dihasilkan. Selanjutnya akan masuk ke dalam selection dengan parameter. Ketika variabel acak dibagi dengan 2 memiliki sisa 0, maka dia akan masuk ke dalam pilihan yes, yaitu bagian yang berada pada sisi kiri, yang dimana bagian tersebut akan menggambarkan kotak berwarna merah. Pada bagian tersebut terdapat selection kembali, yang dimana guna untuk mengacak ukuran dari kotak selanjutnya terdapat calls draw box guna untuk menggambar kotak yang berwarna merah dengan besar dan koordinat yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian kita menggunakan calls delay untuk mendelay tampilan kotak dengan variabel waktu H yang sudah ditentukan. Selanjutnya menggunakan selection untuk mengecek apakah mouse kita berada pada koordinat yang sudah ditentukan tadi. Apabila iya, maka nyawanya akan berkurang 1. Selanjutnya pada sisi sebelah kanan atau penghasil warna hijau, sama seperti sisi kiri, terdapat selection guna untuk mengacak ukuran dari kotak selanjutnya, menggambar kotak dengan fungsi calls draw box dengan ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya, dan terdapat delay yang sama dengan waktu variabel H. Selanjutnya masuk ke dalam selection guna mengecek apakah mouse kita berada pada koordinat yang sudah ditentukan apa belum, dan kita menekan kotak tersebut atau tidak. Apabila iya, maka skor kita akan bertambah, dan selanjutnya akan ada calls untuk mengeluarkan suara guna untuk indikator bahwa kotak telah berhasil ditekan. Selanjutnya ada penambahan variabel hitung untuk penentu ukuran acak gambar kotak yang ada pada bagian sebelumnya. Selanjutnya untuk masuk ke dalam bagian selection untuk pengurangan nilai dari variabel H untuk menentukan waktu delay, dan pada bagian terakhir kita menggunakan calls update Windows agar gambar bisa berjalan lebih lancar. Selanjutnya penjelasan bagian high score. Bagian high score merupakan subchart yang digunakan untuk pengurutan skor pemain dan penampilan top 5 player. Pertama, kita memanggil file all user score yang merupakan file menyimpan data nama dan juga skor dari pemain. Kita menggunakan fungsi calls
redirect input untuk memanggil filenya, dan menggunakan looping dengan parameter end-out inputs untuk mengeluarkan isi keseluruhan dari file, yang kemudian ditampung pada array score. Kemudian kita masuk ke dalam bagian pengurutan data. Kita menggunakan seleksi bubble sort, yang dimana kita membandingkan antara data ke A dengan data A+1 dan sistem pengurutannya dari bilangan terbesar menuju bilangan terkecil. Setelah data diurutkan, kita menggambar background menggunakan calls draw bitmap. Selanjutnya yaitu pencetakan data pada window graph. Apabila jumlah data kurang dari 5, maka akan tercetak keseluruhan, tetapi tetap dengan data yang telah diurutkan. Apabila data lebih dari 5 dan apabila data lebih dari 5, data hanya tercetak 5 saja, yaitu 5 data dengan nilai yang paling tinggi. Pada bagian akhir terdapat calls wait for mouse. Jadi kita diminta untuk menekan mouse sebelah kiri untuk kembali menuju menu utama. Lalu bagian new higher score, subchart ini digunakan ketika pemain telah menyelesaikan permainan dan mendapatkan skor tertinggi dari pemain-pemain sebelumnya. Pada bagian awal terdapat redirect input untuk memanggil file all user score txt yang digunakan sebagai tempat penyimpanan skor seluruh pemain. Selanjutnya yaitu menggunakan looping dengan parameter end of input, gunanya untuk memanggil seluruh data yang tersimpan dalam file dan disimpan dalam array score. Selanjutnya akan diurutkan menggunakan looping dengan sistem bubble sort dengan urutan skor tertinggi hingga skor terendah. Setelah pengurutan data, maka akan dibandingkan antara terbaru yang telah didapatkan oleh pemain dengan data array score. Pada urutan pertama atau yang memiliki nilai tertinggi, apabila skor terbaru pemain memiliki nilai tertinggi, maka akan ada looping untuk penampilan ucapan selamat berupa animasi gambar yang dikeluarkan secara terus-menerus. Dan pada bagian akhir, maka akan ada calls wait for mouse, yang dimana menunggu kita menekan mouse pada sebelah kiri untuk kembali kepada menu utama. Nah, tadi adalah penjelasan struktur dari game kami yang bernama Click It, dan sudah kita lihat secara bersama-sama demonstrasi game Click It itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 11. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, kami kelompok 11 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.